saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Panik terpergok masuk rumah, siswa serang guru dengan pisau dapur. Terjaring razia, belasan pasangan bukan suami istri diamankan Satpol PP. Libur akhir tahun, kawasan wisata Suku Baduy ramai dikunjungi wisatawan. Salah satu suku di Indonesia yang masih memegang teguh aturan adat dan tidak terpengaruh kemajuan zaman, yaitu suku Baduy yang tinggal di sekitar Pegunungan Kendeng. Secara administrasi, kawasan ini berada di Desa Kanekes, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak. Di momen libur akhir tahun ini, kawasan adat suku Baduy juga ramai dikunjungi oleh sejumlah wisatawan dari berbagai daerah. Setelah memarkirkan kendaraan, wisatawan diharuskan masuk kawasan Baduy dengan berjalan kaki. Pengunjung akan merasakan suasana berbeda setelah masuk ke dalam perkampungan. Untuk masuk ke kawasan adat suku ini, pengunjung sebelumnya diminta untuk mengisi data pribadi dan dipungut uang registrasi sebesar Rp5.000. Kawasan adat suku Baduy sendiri memiliki 59 kampung yang terdiri dari Baduy luar sebanyak 56 kampung dan Baduy dalam sebanyak 3 kampung, yakni Cibeo, Cikesik, dan Cikertawana. Meski pengunjung bisa masuk ke seluruh kampung, namun biasanya jalur yang dilewati wisatawan hanya melewati beberapa kampung saja. Saat masuk ke wilayah perkampungan, pengunjung bisa melihat secara langsung bangunan khas suku Baduy yang hanya terbuat dari kayu. Wisatawan juga bisa berinteraksi langsung dengan warga yang sedang beraktivitas, salah satunya perempuan Baduy yang sedang menenun kain. Banyak pengunjung yang mengaku penasaran dengan kondisi Baduy, karena sejauh ini mengenal melalui media sosial saja. Kenapa Pak nih pilih wisata ke Baduy ini? Penasaran, pasti penasaran ya. Selama ini kita lihat di ini aja di media sosial ya. Sekarang kita coba berkunjung ke sini karena kebetulan ada waktu untuk berlibur ya. Kesini bersama siapa aja nih? Keluarga sih, nggak ada orang lain, keluarga aja. Kemarin mau ke gunung, cuman kan pada tutup tuh, cuman sama ramai juga. Terus kemarin istri lihat di Instagram, lihat ke Baduy kayaknya seru nih, soalnya kan di Baduy kan ini apa namanya kayak listrik itu kan udah belum ada kan, jadi saya pengen tahu aja kegiatan masyarakat di Baduy itu gimana ketika malam atau pendapatan dari secara dia makan itu dari mana juga kita pengen tahu juga sih. Jadi rencana mau malam tahun baruan di Baduy, Betul kan? Nginep di Baduy dalam. Nginep di situ. Wilayah Baduy berjarak sekitar 50 km dari pusat kota Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, dengan waktu tempuh sekitar 1 jam berkendara. Ariel Maranusda Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak. Penumpang terakhir dan penumpang perdana yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang mendapat kejutan dari pengelola Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Rabu dini hari. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, para penumpang diberi pengalungan bunga serta cindramata sebagai penumpang pertama dan terakhir yang tercatat di data penerbangan. Sementara pergerakan arus balik penumpang pasca libur Nataru di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang sudah mulai mengalami peningkatan. Di hari terakhir tahun 2024, jumlah penumpang sebanyak 139.000 penumpang atau naik 5% jika dibanding hari sebelumnya. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat puncak arus libur Nataru terjadi pada 20 Desember dengan 1.179 pergerakan pesawat dan pergerakan penumpang tembus di angka 190.000 orang. Biasa di akhir tahun kita melakukan pelepasan terhadap penumpang terakhir yang berangkat dan juga penyambutan penumpang pertama dan
datang di 2025. Untuk flight terakhir itu adalah flight Garuda Indonesia dari Haneda dengan estimate penumpang mungkin sekitar 300-an satu pesawat. Tadi dia berangkat ya di pukul 23.45. Jadi kita melakukan barbecue souvenir, juga mengucapkan selamat tahun baru kepada penumpang. Kemudian flight kedatangan tadi pertama di 2025 adalah JEL ya dari Narita di 23.55 tadi pas ya jam 00 dan kita melakukan penyambutan kepada penumpang pertama yang datang di Bandara Soekarno-Hatta dengan pengalungan bunga dan pemberian souvenir. Meski pada awal tahun penumpang belum terlihat begitu signifikan, puncak arus balik penumpang di Bandara Suta pada periode Nataru akan diprediksi terjadi pada tanggal 4 Januari 2025 mendatang. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Pedagang sayur memanfaatkan momen perayaan Tahun Baru dengan menjual jagung yang biasanya banyak dicari saat momen malam pergantian tahun. Seperti yang dilakukan sejumlah pedagang di pasar tradisional Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Jagung merupakan salah satu makanan yang tidak bisa dilepaskan dari momen malam Tahun Baru. Biasanya jagung manis akan dimasak dengan cara direbus ataupun dibakar untuk dinikmati sambil menunggu malam pergantian tahun. Bahkan para pedagang menambah jumlah pasokan jagung guna memenuhi tingginya permintaan konsumen. Untuk harga jagung per buahnya dibanderol seharga Rp4.000 hingga Rp5.000, sementara untuk jenis jagung super dijual seharga Rp7.000. Saat bergantian tahun, pedagang mengaku menambah pasokan 35 karung. Jalan pasti meningkat ya, dari jumlah pembeliannya juga lebih banyak ya. Ya yang biasa 1 karung, sekarang jadi 35 karung gede. Itu belanjanya Bang? Belanjanya, sekali belanja. Ya. Mulai kapan Bang ramai Bang? Kalau mulai rame setiap hari rame, cuman dari kapasitas jagung lebih rame lagi dia, penjualan hasilnya dia. Nah, umumnya biasanya yang beli Bang tuh individu atau pedagang itu? Individu dari sebagian kan kita juga grosir ngecer ya. Buat grosir, ada ngambil sini, ada yang 200 biji buat dijual lagi dia. Ada yang buat kayak keliling-keliling, jagung rebus, ya kayak gitu dia. Nah kalau bisa harga Bang, apa ada peningkatan? Harga pasti. Ini yang biasa kayak gini kan 3.000-an dia. Sekarang nyampe 4.000. Kalau ini kan dia biasa kan 4.000 310, sekarang 5.000 dia. Saat pergantian tahun baru, para pedagang meraup keuntungan berlipat. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.